A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik menjangan saat berburu ikan, yang paling ringan namun membahayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam takaran barang, dalam takaran sesuatu, ada yang paling berat, ada yang paling ringan, dan ada yang sedang-sedang saja. Kita lihat bagaimana sebuah benda itu ada yang berat banget. Contohnya apa? Seperti bangunan. Bangunan itu ada yang dia besar. Ini kan yang paling berat. Kemudian ada yang kecil, yang yang minimalis, dan ada juga yang sedang. Jadi ada 3 fase. Ada juga perkataan yang paling berat, ada yang paling sedang, dan ada juga yang paling ringan. Hampir rata-rata ada 3 tahapan itu dalam segala hal, dan termasuk dalam ucapan kita, dalam tubuh kita, dalam diri kita. Ada yang paling berat, ada yang paling sedang, dan juga ada yang paling ringan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnul Qayyim rahimahullah taala, Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau berkata bahwa anggota tubuh yang paling ringan dalam menggerakkannya adalah lisan. Tapi itu adalah yang paling membahayakan bagi seorang hamba. Nah, teman-teman, lisan ini kita sangat mudah sekali untuk mengucapkan. Berkata apapun bisa. Kita bisa mengucapkan Allahu Akbar dalam memuji Allah. Kita bisa buat baca Quran. Kita bisa buat berteriak. Kalau anak kecil, ia bisa mengungkapkan segala sesuatu ekspresi rata-rata dengan lisan. Ketika anak bayi lahir, dia mengungkapkan keinginannya dengan lisan. Termasuk kita ketika lahir ke dunia ini, kita nggak bisa bilang apa-apa kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita. Ketika kita pengen nyusu, ketika keluar brol dari perut seorang ibu, yang diucapkan apa? Lisan kita. Kemudian nanti bertumbuh, mulai ada kata-katanya ibu, umi, mama, dan seterusnya. Dan ini sangat ringan. Nah, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini dia ringan tapi membahayakan, teman-teman. Apa yang dimaksud membahayakan? Kalau dalam kaidah atau peribahasa yang mungkin udah sering kita dengar, apa? Mulutmu harimau. Ini membahayakan. Kenapa? Mulut kita yang biasa mengucapkan kata-kata ini adalah bagaikan harimau. Kalau ibarat kate, ini adalah bumerang, bisa menjadi bumerang. Bumerang bagi diri kita. Kita lempar bumerang, dia akan kembali kepada kita. Pun juga dengan lisan ini. Ketika kita memuji sahabat kita, kita mengucapkan terima kasih kepada sahabat kita, kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, apa yang akan kita terima? Ucapan yang sama. Ketika kita berterima kasih, yang kembali adalah ucapan sama-sama. Ketika kita memuji orang lain, yang kembali juga akan sama-sama. Bahkan mungkin bisa lebih dari apa yang kita berikan. Masya Allah, antum ini ganteng, antum ini soleh, anti ini solihah. Kamu itu orang yang sangat brilian, sangat dinantikan oleh orang-orang. Jawabannya pasti orang itu akan menjawab dengan hal-hal yang baik pula. Tapi kebalikannya, jika yang keluar adalah sumpah serapah, kata-kata yang merendahkan, bahkan mungkin kalau hari ini ada bullying, membuli, maka yang dia dapati akan lebih dari itu. Kenapa?
Karena orang yang mendapatkan bullying, orang yang mendapatkan cacian, makian, dia akan berusaha untuk membalas dendam. Tentu dengan balasan yang lebih menyakitkan. Itulah kenapa mulutmu harimaumu. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bisa menjaga mulut ini, maka insya Allah kita akan aman tenang. Tapi kalau kita tidak menjaga mulut ini, maka sebagaimana tadi mulutmu harimau, dia akan menjadikan kita menjadi mangsa daripada harimau yang keluar dari mulut kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa ambil contoh dalam sebuah kasus bagaimana hari ini banyak sekali kasus yang ia berujung kematian gara-gara apa? Gara-gara lisan. Berujung pembunuhan, berujung rekayasa bagaimana menghilangkan ia dari dunia ini karena gara apa? Lisan. Seorang atasan, kalau dia tidak bisa menjaga lisannya kepada seorang bawahan, boleh jadi bawahan ini akan senantiasa menggerutu, bahkan membuat makar dengan bawahan-bawahan yang lain. Bagaimana supaya atasannya ini bisa lenyap dan seterusnya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya lisan ini perlu kita upayakan, perlu kita didik. Kalau bahasa pendidikan, perlu kita biasakan untuk apa? Mengucapkan yang baik-baik. Kalau kata Hagim, lisan ini bagaikan corong teko. Kalau kita punya teko, tempat air, maka dia akan mengeluarkan apa yang ada dalam tekonya. Kalau tekonya ini isinya susu, maka dia akan keluar susu. Kalau teko ini isinya teh, keluar teh. Kalau teko ini isinya madu, maka akan keluar madu. Gak mungkin yang lain. Dan berarti lisan ini akan menggambarkan apa yang ada dalam diri kita. Kalau diri kita baik, maka yang keluar dari lisannya insya Allah kebaikan. Tetapi jika dalam diri kita buruk, maka yang keluar dari mulut ini adalah keburukan. Oleh karenanya perlu kita mengilmui diri kita. Perlu kita memberikan asupan-asupan yang baik ke dalam diri kita. Supaya apa? Supaya yang keluar dari mulut kita adalah kebaikan-kebaikan. Itulah kenapa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menuntut ilmu. Bahkan dari mulai buah, dari tadi kita lahir dari perut ibu, itu sudah mulai harus belajar, kewajiban buat seorang muslim. Kenapa? Karena ini akan membuat kita lebih bisa menghadapi masa depan. Dengan ilmu kita akan bisa melihat masa depan dengan terang. Kenapa? Karena ada cahaya penerang, bagaikan senter yang bisa menerangi kegelapan. Itulah ilmu. Oleh karenanya mudah-mudahan kita tidak senantiasa bermalas-malas, tidak senantiasa gabut, karena kita tahu bahwa setiap waktu yang kita miliki ini adalah sesuatu yang sangat berharga, dan kita harus isi itu dengan ilmu yang akan membuat hidup kita di masa yang akan datang itu menjadi terang benderang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla yang menghadirkan kita segala sesuatu yang kita miliki, Allah menuntun kita, menuntun mulut kita agar senantiasa mengucapkan yang baik-baik. Allah menguatkan kita untuk bisa berjalan demi mencapai ilmu, untuk bisa membekali diri ini dengan hal-hal yang baik. Yang itu semua akan membuat lisan ini, orang lain yang berada di sekitar kita menjadi nyaman. Bahkan mungkin kita bisa menjadi magnet kehidupan. Seseorang akan datang kepada kita karena mereka tahu kita ini memiliki ilmu, dan mereka ingin mendapatkan ilmu itu. Dan kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Maka ketika kita memiliki ilmu, insya Allah tentu kebaikan itu akan menyebar kepada orang yang di sekitar kita, dan semoga itu yang Allah hadirkan dalam diri kita. Barakallahu fikum teman, barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.